Hai semuanya, selamat datang di channel Aliza Haliza. Kalau kalian yang baru di channel ini, hai, aku upload konten tentang misteri ini setiap minggunya pada hari Jumat. Jadi kalau misalkan kalian penasaran dengan konten misteri apa yang aku akan bahas di channel ini, make sure kalian subscribe dan turn notification on biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Dan jangan lupa follow Instagram aku @aidaliza A-nya 3. Jadi kalau misalkan kalian punya ide tentang konten misteri apa lagi yang ingin aku bahas di channel ini, kalian bisa langsung DM aku di Instagram. So, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Aku akan bahas siapakah Auli Kylie Kisari ini. Dia adalah seorang gadis yang berusia 17 tahun. Dia lahir pada tanggal 6 Desember tahun 1935. Ia adalah anak dari pasangan yang bernama Phil Jamisari dan Wilhelmina Sari. Dan dia tinggal di rumah sebuah pertanian di Isajuki. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan 3 saudari perempuannya dan juga 2 orang saudari laki-lakinya. Di usianya tersebut, ia bekerja di kantor pendeta. Jika berangkat dari gereja untuk menghadiri kebaktian, Kylie biasanya mengendarai sepedanya dari rumahnya hingga ke gereja. Sebelum hilangnya Kylie, pada hari itu Kylie menghadiri acara kebaktian dan juga pertemuan doa di gereja yang bernama Korten Kaila. Kalau misalkan pronunciasinya salah, kalian bisa benerin karena ini dari Irlandia. Bahasa Inggris aja suka salah, gimana Irlandia? Dari rumahnya ke gereja itu berjarak 13 km. Kemudian masih di hari itu juga, Kylie pergi ke sebuah acara rapat pemuda bersama dengan temannya yang bernama Meiju. Saat mempersiapkan diri untuk menghadiri acara tersebut, Kylie merasa gelisah dan ia mengatakan tidak senang untuk melakukan acara tersebut karena acara tersebut dilakukan pada malam hari. Sedangkan rumah Kylie itu dari gereja ke rumahnya itu yang berjarak 13 km, di perjalanannya akan melewati hutan-hutan terlebih dahulu sebelum sampai di rumahnya. Sehingga hal itu membuat Kylie ingin mengurungkan niatnya untuk ke acara rapat tersebut. Karena Kylie berpikir bahwa acara rapat tersebut akan selesai pada malam hari, sehingga Kylie akan pulang pada larut malam. Namun pada pukul 6 malam, Kylie memutuskan untuk pergi ke acara rapat tersebut. Dan rapat tersebut diadakan di sekolah dasar Korten Kaila. Pada saat rapat tersebut, Meiju juga melihat bahwa muka Kylie ini terlihat seperti gelisah dan khawatir. Dan benar saja, rapat tersebut akhirnya selesai sekitaran jam 10. Dalam perjalanan pulang dari rapat, Meiju dan Kylie berpisah di persimpangan jalan karena jalan rumah Meiju dan rumah Kylie yang berbeda itu pada pukul 10.30 malam. Jarak rumah Kylie dari persimpangan jalan yang tadi dia pisah dengan Meiju sekitar 6 mil, dan kata-kata terakhir Kylie kepada Meiju adalah, pada pukul 10.40 malam, seorang pria bernama Taijaska yang baru kembali dari Moiki, dia melihat Kylie berjalan 1,6 km lebih jauh menuju rumahnya di desa Heikila. Dan Taijaska adalah orang terakhir yang melihat Kylie. Beberapa hari kemudian muncullah laporan orang menghilang karena menurut kedua orang tua Kylie ini, mereka mengira bahwa ia menginap di rumah temannya yaitu Meiju. Namun ketika pendeta menelepon kedua orang tua Kylie dan menanyakan mengapa Kylie tidak berangkat kerja, mereka pun mulai khawatir karena hingga hari tersebut Kylie tidak kunjung pulang.
Dan kedua orang tua Kailiki akhirnya membuat laporan bahwa anaknya telah hilang. Dan ternyata keesokan harinya, sebelum orang tua Kailiki mengetahui bahwa anaknya hilang, sekitar pukul 7.20 pagi, Oskari Forsby dan putranya yang bernama Vilho Forsby yang mengangkut susu dari desa Heikkila menuju pabrik susu Isojuki menggunakan kuda. Mereka melihat banyak jejak kaki, jalur ban sepeda, jejak belokan mobil, dan juga pecahan kaca di jalan yang mereka lalui. Tentu saja saat itu mereka mengira bahwa telah terjadi sesuatu di tempat tersebut. Lokasi ditemukannya jejak kaki dan pecahan kaca tersebut kira-kira 1,5 mil dari persimpangan tempat Kailiki dan Meiju berpisah. Forsby bergegas melaporkan temuannya tersebut kepada polisi setelah mereka mendengar kabarnya hilangnya Kailiki. Tetapi pada saat itu, jejak yang ditemukan oleh Forsby telah hilang. Bahkan, pecahan kaca pun sudah tidak ada di lokasi yang ditemukan oleh si Forsby. Awalnya pihak polisi meyakini bahwa Kailiki diculik dan diserang oleh orang yang tidak dikenal dengan motif seksual, tetapi tidak ada bukti yang mendukung atas teori tersebut. Pencarian pun dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei tahun 1953. Dimulai dari lokasi di mana Kailiki dan Meiju berpisah. Pencarian tersebut dilakukan oleh otoritas polisi dan sekitar 30 orang turut membantu dalam pencarian Kailiki. Tidak ada jejak dari hilangnya Kailiki dan juga tidak ditemukan sepeda yang dimiliki oleh Kailiki. Karena itulah, informasi akhirnya disebarluaskan untuk menemukan Kailiki. Keesokan harinya, pada hari Kamis, tanggal 21 Mei, seorang penyidik polisi dikirim dari Pusat Kepolisian Pidana Fasa, ditugaskan untuk melakukan penyisiran di hutan dan rawa terdekat dari tempat Kailiki menghilang. Ratusan orang turut membantu dalam melakukan penyisiran tersebut, dan patroli pencarian itu mulai menarik perhatian nasional dan sejumlah besar jurnalis berdatangan di tempat kejadian. Pada titik ini, Kailiki telah dianggap menjadi korban pembunuhan dan beritanya menyebar dengan cepat. Pembunuhan Kailiki adalah salah satu kejahatan luar biasa dan paling serius yang terjadi di seluruh Finlandia dalam dekade saat itu. Dalam minggu-minggu Kailiki yang sedang dicari oleh polisi, ada seorang saksi yang melihat mobil berwarna krem dengan sebuah sepeda di bagasinya pada pukul 11 malam. Dia mengatakan juga di dalam mobil tersebut ada dua pria, yang satu berbadan besar dengan gigi yang aneh dan yang satunya lagi itu badannya normal. Menurut saksi mata, mobil tersebut melaju sangat cepat. Dan pada malam hari itu, mobil tersebut tidak menyalakan lampu mobilnya, padahal saat itu sudah gelap gulita. Saksi lain bernama Sylvie Hauskavita. Dia adalah penduduk asli desa Euro. Ia juga pernah melihat mobil tersebut. Ia mengatakan pada malam hari itu, ia sedang duduk di tangga depan rumahnya bersama dengan putrinya dan melihat mobil krem tersebut melaju dengan cepat dan ada ban sepeda di bagasinya. Setelah kurang dari setengah jam, mobil yang sama kembali ke Isojuki. Berdasarkan kesaksian tersebut, diasumsikan bahwa pemilik mobil telah membawa Kailiki dan dirampok secara paksa di dalam mobil. Pencarian mobil akhirnya diluncurkan, namun tidak membuahkan hasil. Meskipun ada publikasi, namun mereka belum menemukan pemilik dari mobil krem tersebut. Pada tanggal 16 Juni, sebulan setelah menghilangnya Kailiki Sari, komisaris yang bernama Axel Skogman dari polisi kriminal Kabupaten Fasa yang dikenal sebagai penyelidik kriminal terkemuka mulai memimpin penyelidikan. Meskipun penyelidikan telah dipimpin oleh penyelidik terkemuka pada saat itu, pencarian tersebut masih berlanjut tanpa hasil sampai pada tanggal 22 Juli
ketika dua pemetik buah beri melihat ban sepeda di rawa, dan memang benar setelah dicek sepeda tersebut adalah sepeda milik Kylie Ki. Namun ketup pada ban telah terlepas untuk membuatnya tenggelam tanpa meninggalkan bekas di rawa. Lokasi penemuan sepeda tersebut terletak ratusan meter dari jalan raya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang membuang sepeda ini adalah seseorang yang pasti mengenal lokasi tersebut dengan sangat baik. Pada saat sepeda tersebut ditemukan, memang airnya sedang dangkal, sehingga sepeda tersebut dapat terlihat oleh pemetik buah beri. Namun, polisi keheranan karena pada saat itu hutan tersebut atau rawa tersebut telah ditelusuri dan tidak terdeteksi dalam pencarian sebelumnya. Bahkan penelusurannya dilakukan dengan detektor logam karena pada saat penyelusuran pertama air masih dalam keadaan tinggi, dan polisi berspekulasi bahwa mungkin sepeda tersebut dibawa ke rawa sesudah penelusuran polisi karena sadelnya tampak masih bagus untuk direndam selama berminggu-minggu di lumpur. Akhirnya polisi mengembalikan sepeda tersebut kepada kedua orang tua si Kylie Ki Sari. Dengan ditemukannya sepeda tersebut, akhirnya ada teori yang mengatakan bahwa Kylie Ki Sari telah menjadi korban penculikan. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober jam 9 pagi, seorang pria bernama Valtteri Mäkelä menemukan sepatu Kylie Ki dengan shawl dan kaos kaki pria yang terselip di dalamnya. Dan pada keesokan harinya, yaitu hari Minggu tanggal 11 Oktober, seorang pria bernama Ilmari Hitauja melihat sebuah cabang pinus layu yang berdiri di tengah-tengah gundukan tanah 20 meter dari ditemukannya sepatu Kylie Ki. Hitauja memanggil rekannya untuk melihat lokasi yang mencurigakan itu. Dan ketika orang-orang itu mencabut pohon pinus, ternyata ujungnya telah diruncingkan. Setelah dicabutnya cabang pinus tersebut, mereka pun menggali gundukan tanah yang mencurigakan itu. Dan kedalamannya setengah meter, mereka menemukan tubuh Kylie Ki yang sebagian sudah membusuk. Kepala dan bahunya dililit oleh mantelnya sendiri. Tubuh bawah gadis tersebut telah telanjang dan dadanya tersingkap dari bra yang dipakainya. Tanah kuburan yang ditemukannya tubuh Kylie Ki terletak sekitar 200 meter dari jalan raya. Seorang profesor kedokteran forensik mengatakan setelah memeriksa tubuh Kylie Ki, disimpulkan bahwa gadis itu telah dibunuh oleh pukulan benda tumpul di kepalanya yang mengarah ke wajahnya dan mematahkan tulang hidung dan tulang pipinya. Ngilu. Sebuah tongkat dan batu disebut sebagai senjata yang kemungkinan digunakan dalam serangan itu. Korban juga tidak ada indikasi kematian karena mati lemas. Tidak ada bekas seksual yang ditemukan, tetapi ini tidak mengesampingkan kemungkinan adanya pelecehan seksual. Tidak semua hasil otopsi diungkap ke publik untuk alasan investigasi. Dalam investigasi siapakah pembunuh Kylie Ki, beberapa orang mengaku sebagai pembunuh Kylie Ki, bahkan menjelaskan secara rinci bagaimana mereka membunuh Kylie Ki. Namun setelah polisi melakukan investigasi kepada orang-orang yang mengaku sebagai pembunuh Kylie Ki, ternyata mereka hanya memiliki gangguan mental dan tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Kylie Ki. Dan juga ada narapidana yang mengaku bahwa dia memiliki informasi tentang siapa pembunuh Kylie Ki dan bagaimana pembunuhan tersebut terjadi. Namun, kepolisian menyelidiki narapidana tersebut dan ternyata narapidana tersebut hanya ingin jalan-jalan keluar sebentar untuk menghirup udara segar di luar dan tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Kylie Ki.
ada 3 dugaan pelaku pembunuhan Kailiki. Yang pertama adalah Pastor Kauko Kanervo. Awalnya tersangka utama dari kasus ini adalah Pastor Kauko, dan pastor tersebut dicurigai selama beberapa hari karena Pastor Kanervo ini pindah ke Merikarvia 3 minggu sebelum pembunuhan dan dilaporkan berada di daerah itu pada malam hilangnya Kailiki, dan pastor tersebut tidak memiliki SIM dan tidak memiliki mobil, sehingga ia tidak bisa dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan. Yang kedua, polisi mencurigai seorang penggali parit yang bernama Victory Lehmusvita, tetapi tidak memiliki cukup bukti karena pada malam hilangnya Kailiki, Victory sedang tertidur karena pada malam hari tersebut sedang mabuk. Ibu dan saudari lelaki Victory yang memberikan kesaksian tersebut. Mengapa dia dikaitkan dengan Kailiki? Karena dia memiliki catatan kriminal pelanggaran seksual pada tahun 1940 dan memiliki masalah kesehatan mental selama Perang Dunia. Pria itu juga suka mengintip beberapa gadis dari jendela sauna, sehingga dia turut dicurigai oleh polisi. Yang ketiga adalah Hans Assmann. Istri dari Assmann melaporkan suami dan sopirnya bahwa pada malam hilangnya Kailiki, suami dan sopirnya berada di dekat Isojuki. Assmann juga memiliki Opel berwarna coklat muda, jenis mobil yang sama yang dilihat oleh saksi di dekat lokasi pembunuhan. Pada tahun 1997, Assmann dilaporkan mengakui keterlibatannya dalam kejahatan tersebut kepada seorang mantan polisi dan mengaku bertanggung jawab atas kematiannya Kailiki Sari. Assmann mengaku kepada petugas tersebut bahwa kematian itu disebabkan oleh kecelakaan mobil ketika mobilnya yang dikemudikan oleh sopir bertabrakan dengan Sari. Untuk menyembunyikan keterlibatan pengemudi, kedua pria itu membuat kasus itu seolah-olah sebagai kasus pembunuhan. Menurut Palauro, Assmann mengungkap semua itu di ranjang kematiannya. Istri Assmann juga melaporkan bahwa pada malam hari ketika menghilangnya Kailiki, kaos kaki suaminya hilang dan sepatu yang dikenakan oleh suaminya itu basah dan terdapat penyok di dalam mobilnya. Namun, jika memang Hans Assmann bersalah, tapi dia tidak dipenjara karena dia mengaku ketika dia sedang sekarat dan ingin meninggal. Nah guys, gimana menurut kalian? Apakah Hans Assmann ini benar bersalah atau dia hanya mencari sensasi saja seperti pada pelaku-pelaku yang mengaku dia membunuh Kailiki, atau memang benar dia yang membunuhnya? Tapi jika memang dia bersalah, dia tidak dihukum karena dia mengaku ketika dia sedang sekarat dan ingin meninggal, jadi dia tidak dihukum atas kejahatannya tersebut. Tapi wajar gak sih menurut kalian kalau misalkan kita nih nabrak orang, terus abis itu kita malah panik, malah kita ngebunuh dia? Kenapa nggak pas di saat itu dia bawa ke rumah sakit, mungkin aja Kailiki masih bisa diselamatkan? Atau enggak, kalau misalkan memang dia membunuh secara tidak sengaja, pasti hukumannya tidak seberat dengan dia membuat seolah-olah ini kasus pembunuhan, ya gak sih? Kalau menurut aku mendingan dia ngaku dari awal sopirnya yang nabrak, kalau misalkan emang benar dia yang bunuh. Tapi pasti ada satu hal yang dia tutupi dan dia nggak omongin ke petugas polisi tadi. So, segitu dulu aja video dari aku. See you on my next video. Bye!